Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang muamalat, yaitu macam-macam transaksi dalam Islam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang salam, yaitu memesan. Seperti biasa kita akan bahas terlebih dahulu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Lalu kemudian jika ada perbedaan pendapat nantinya dari mazhab yang lain kita jelaskan, dan apa yang mungkin kita laksanakan dalam transaksi atau dalam muamalat keseharian kita itu seperti apa yang mudah untuk bisa kita praktekkan. Faslun wa yasihhu salam, sah hukumnya memesan, halan wa muajjalan, baik secara kontan ataupun dengan cara dicicil pembayaran. Fima takamala fihi khamsu syara'id, dengan kriteria yang disebutkan di sini ada 5 syarat. Yang pertama ayyakuna madbuton bis sifah, yaitu memesan suatu barang untuk dibeli, itu barang tersebut harus diketahui dengan sifat-sifat. Ya, kalau bahasa sekarang spek, ya, ada spesifikasi barang yang ingin dipesan. Apa itu? Misalnya beras. Beras apa? Berapa ukurannya yang dipesan? Ya, berapa kilo? Kemudian berasnya jenis apa? Apa beras putih? Apa beras merah? Misalnya seperti itu. Yang penting ya, harus diketahui dengan menyebutkan sifat dari barang yang ingin dipesan. Wa an yakuna jinsan lam yakhtalif bihi ghairuhu, dan barang tersebut adalah suatu barang, satu jenis barang yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Artinya bukan suatu yang dimasak atau dicampur antara satu bahan dengan bahan yang lain. Misalnya kayak dalam mazhab Syafi'i ini harus suatu bahan atau barang yang merupakan satu jenis saja, tidak bercampur dengan selainnya. Beras saja, memesan kambing saja, bukan misalnya makanan yang diolah, yang dicontohkan dalam kitab-kitab harisa. Harisa itu makanan yang terbuat dari olahan bahan daging dan gandum. Itu disebut dengan harisa. Mungkin kalau para pemirsa pernah pergi ke daerah-daerah yang banyak tinggal orang Arab di situ, tahu makanan namanya harisa. Kalau di tempat saya di Gresik itu, karena sana banyak orang Arab dari zaman dulu. Jadi itu harisa itu sampai orang-orang kampung pun bisa bikin harisa. Makanan yang terbuat dari daging dan gandum dicampur ya, jadi bubur daging. Maka yang seperti itu dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan akad salam atau memesan. Walam tadkhulhu an-naru li ihalatihi, dan tidak masuk api untuk memasaknya. Seperti tadi dicontohkan, makanan olahan nasi goreng itu kan masuk api itu untuk menjadikan nasi yang semula beras jadi nasi. Kemudian nasi dijadikan nasi goreng campur dengan bumbu. Ya, itu kan butuh api.
Ya, sementara api itu tidak bisa diukur berapa kadarnya. Maka yang seperti itu tidak sah untuk dilakukan akad salam atau memesan. Wa alla yakuna muayyanan, dan bukan suatu yang tertentu. Tapi satu jenis yang umum, mau diambil dari manapun. Bukan misalnya saya memesan sekarung beras yang ada di rumah Fulan, sekarung beras yang ada di rumah Zaid misalnya, yang karungnya berwarna coklat. Ya, itu berarti memesan suatu yang tertentu. Tapi kalau yang dibolehkan itu adalah memesan satu jenis barang, saya pesan beras, maka bagi orang yang dipesani, bagi pihak penjualnya yang mendapatkan pesanan itu bisa menghadirkan barang dari manapun karena tidak tertentu, tapi berupa satu jenis yang bisa dihadirkan ya, dari manapun, dan apapun itu yang penting sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan, yaitu syarat-syarat sifat-sifat yang sudah disebutkan oleh pembeli atau orang yang ingin melakukan memesan dengan yang membeli dengan cara memesan dalam akad salam. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Tidak boleh satu yang harus yang tertentu, wala min muayyanin, dan juga bukan sesuatu yang berasal dari sesuatu yang tertentu. Misalnya saya pesan dengan 1 dirham untuk 1 sok beras dari karung, ya, dari sekarung beras yang ada di rumah Zaid. Ya, berarti itu kan sebagian dari apa yang sudah yang ditentukan, dari yang ukurannya banyak sebagiannya. Ya, maka itu pun tidak sah dilakukan akad salam seperti. Ya, saya ulangi lagi, jadi ada 5 syarat. Tadi yang pertama, barang yang dipesan itu harus disebutkan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah berupa jenis yang tidak bercampur dengan selainnya. Yang ketiga adalah barang tersebut tidak masuk ke dalamnya api sehingga mengubah dari bahan aslinya, ya, dari bentuk aslinya. Ya, beras kalau dimasukkan ke dalam kuali, dipanaskan dengan api kan jadi nasi. Maka yang seperti itu tidak sah untuk dilakukan akad salam pemesan. Wala yakuna muayyanan, dan bukan satu yang tertentu, wala min muayyanin, dan bukan satu sebagian dari suatu yang tertentu. Tsumma li sihhatil muslimi fihi thamaniyatu syara'it. Kemudian tentang hukum sahnya barang yang dipesan itu ada 8 syarat. Wahia, yaitu yang pertama ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifati allati yakhtalifu biha tsaman, yaitu menyebutkan sifat-sifat yang barang tersebut setelah menyebutkan jenisnya, beras, wa naw'ihi, beras merah, bisifati allati yakhtalifu biha tsaman, beras merah yang begini. Sekiranya kalau yang ini harganya misalnya 50 kg 400.000 misalnya gitu. Tapi kalau yang begini 50 kg harganya 250.000 misalnya begitu. Karena satu sifat dengan sifat yang lain tentunya menjadikan adanya perbedaan harga. Maka menyebutkan itu sifat-sifatnya. Wa yadhkuru qadrahu, yang kedua menyebutkan, yang pertama menyebutkan sifat, kemudian yang kedua menyebutkan ukuran atau kadar. Bima yanfil jahalata, disebutkan berapa ukurannya. Misalnya 50 sok, ya disebutkan ukurannya. Atau 1 wasak, pesan itu. Kemudian wa in kana muajjalan, kalau ya pembayarannya itu secara muajjal, tidak dibayar lunas semuanya tunai. Zakara waqta mahillihi, maka harus menyebutkan waktu kapan pelunasannya.
Wa an yakuna mawjudan indal istihqaq fil ghalib, dan barang tersebut adalah barang yang sekiranya yang bisa diperoleh, yang ada stoknya ketika barang itu ketika waktu pemesanan itu sudah datang. Secara umum ada, misalnya kurma itu biasanya adanya di musim panas. Kalau pesan kurma di musim dingin, bukan kurma. Kalau kurma kan kering, salah. Rutop. Ya, saya ulang lagi. Yang benar adalah pesan rutop di musim dingin. Biasanya nggak ada pesan rutop, itu biasanya adanya di musim panas. Ya, maka harus diperhatikan yang dipertimbangkan. Bahwasanya salam itu barang yang boleh dipesan itu adalah barang yang sekiranya ada stoknya pada saat waktu yang diinginkan. Ya. Kalau pesan rutop, kurma yang masih belum dikeringkan, ya, buah kurmanya tapi yang masih belum dikeringkan, di musim dingin tentunya nggak akan ketemu. Ya, kalau pesan kurma kan ada, kalau kurma kan diawetkan. Tapi kalau pesan rutopnya biasanya orang, ya, karena rutop itu biasanya musim buah rutop itu adalah di musim panas, maka tidak sah pesan rutop di musim dingin. Wa an yadhkura mawdi'a qabdihi, dan menyebutkan tempat penyerahannya nanti di mana akan diserah terimakan. Wa yakuna tsamanu ma'luman, dan harganya juga harus ditentukan, diketahui berapa harganya. Nggak boleh harganya masih apa, nah nanti tunggu, nanti aja lihat nanti, nggak boleh, harus tentukan. Oh ini untuk 50 sok gandum harganya adalah 500 dirham, harus ditentukan begitu. Maka wa yataqabadu qabla tafarruq, dan harus saling serah terima sebelum berpisah. Ya, maksudnya orang yang memesan itu harus menyerahkan uang sebagai harganya sebelum keduanya berpisah, karena dia pesan. Adapun barang yang dipesan nanti sesuai dengan kesepakatan kapan didatangkan. Misalnya saya pesan dengan 1 dirham untuk sekilo beras seminggu lagi, maka ya barangnya baru datang seminggu lagi, tapi ya, uangnya 1 dirhamnya itu harus diserahkan seketika itu sebelum berpisah antara pembeli, ya, yang memesan dan penjual, orang yang dapat pesanan. Ya, dalam akad salam. Wa an yakuna aqdu salami najizan la yadkhulu fi arsyad, dan akad salam itu adalah akad yang langsung bisa dipastikan dan tidak ada pilihan yang berupa khiyar syarat untuk meneruskan atau membatalkan. Akadnya langsung jadi, secara hukum sudah jadi, dan tidak seperti akad jual beli yang ada kebolehan untuk memilih khiyar yang disyaratkan selama 3 hari maksimal antara melanjutkan atau membatalkan. Jadi untuk akad salam ini tidak ada khiyar. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalaupun kita perhatikan syarat-syaratnya yang sekarang ini terjadi, kebanyakan memesan itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita lakukan dalam mazhab selain Imam Syafi'i. Nah, tadi baru saja saya ketemu dengan Syekh Orik di Kalibata City. Ya, sambil kita rapat di sana musyawarah dengan beliau, kita pesan minuman, pesan minuman, bayar dulu, dikasih struk, nanti dipanggil Pak, katanya, kalau sudah jadi pesanannya. Ini seperti itu kan memesan suatu yang bercampur, bukan satu jenis. Ya, ada coklatnya, ada esnya, ada gulanya, ada kopinya, ada apanya, tehnya. Ini seperti itu tidak ada dalam mazhab Imam Syafi'i.
Kalau mazhab Imam Syafi'i harus jadi dulu baru kita bayar. Ini udah jadi jus ya bayar. Seperti yang pada umumnya jual beli ya minuman di warung. Tapi kalau di tempat-tempat seperti restoran yang ya ala sekarang ini pakai sistem pembayaran yang model sekarang, itu kita bayar dulu, dikasih struk bukti pembayaran, baru nanti dari struk itu kita ambil pesanan. Yang seperti itu tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi bisa sah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, memesan yang seperti itu. Jadi ini kelonggaran bagi kita. Dan kalau beli di tempat biasa boleh kita pakai mazhab Syafi'i. Beli kopi di warung kopi, kopinya jadi dulu, baru setelah itu disuguhkan berapa bayar. 3.000. Beli jus, ya, jusnya jadi dulu baru kita bayar berapa, 15.000, bayar 15.000. Adapun kalau kita bayar dulu ke kasir, baru kemudian kasir setelah kita bayar, kemudian dia cetak struk, kemudian dari struk itu dia kasih ke kita satu, kasih ke bagian dapurnya satu. Ini pesanannya ini, baru kita ambil. Seperti yang model-model restoran yang mungkin dari luar negeri didatangkan ke sini, terbuka cabang di sini. Umumnya begitu sekarang. Yang seperti itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i, tapi bisa sah dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Memesan makanan seperti itu. Ya, begitu juga kalau kita pesan-pesan makanan untuk acara, ya kan nasi box itu kan campuran semuanya. Sementara tadi syaratnya tidak bisa sesuatu yang kena pengaruh api untuk mengubahnya. Dan beras itu kan bisa jadi nasi karena dipanaskan dengan api. Ya, kalau sekarang kan nggak pakai api, Ustaz, tapi pakai listrik, pakai rice cooker. Ya, sama saja itu. Yang dimaksud kalau zaman dulu kan pakai api, kalau sekarang mungkin sudah pakai listrik, tapi itu pakai tenaga yang bisa mengubah sesuatu dari bahan aslinya menjadi bentuk barang yang lain yang dipesan. Maka yang seperti itu tidak dalam mazhab Syafi'i. Maka sahnya menurut siapa? Menurut pendapat mazhab Abu Hanifah. Ini seperti yang saya dengar dari para masyayikh, karena ya, kebanyakan warung-warung atau restoran ya, sekarang itu mengikuti model cara sistem pembayaran seperti itu. Dibayar dulu, kasih struk, baru nanti dipanggil atau kita nunggu antrian. Ya. Kalau sudah jadi pesanan kita, baru kita storkan struknya, baru kita ambil makanannya. Bukan seperti yang jual beli. Dalam mazhab Syafi'i, ya seperti itu tidak. Aslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahmuhu. Semua yang boleh dijual ini maka boleh dijadikan sebagai barang jaminan untuk utang. Jaza rahmuhu fid duyun. Idza istaqarra thubutuha fi dhimmah, jika utang itu sudah tetap dalam tanggungan orang yang berhutang. Walil rahini, dan bagi orang yang ingin menggadaikan, menjadikan jaminan barang miliknya, ar-ruju'u, boleh menarik lagi fi malam itu selama belum diserahkan kepada pihak yang menghutangi, pihak yang memberikan hutang. Wala yadmanul murtahin illa bita'ati, dan tidak mengganti orang yang memegang barang jaminan atas piutang illa bita'ati, kecuali jika terjadi kerusakan karena kesalahan atau keteledoran. Tapi kalau terjadi kerusakan dengan sendirinya maka tidak wajib mengganti. Wa idza qabada ba'dal haqq, jika sudah membayar atau melunasi sebagian dari haknya yang wajib dibayarkan. Misalnya utangnya 500 dirham, baru dibayar 200 dirham. Lam yakhruj syai'un minar rahn, bukan berarti boleh diambil sebagian dari barang jaminannya, tidak. Misalnya yang dijaminkan 10 cincin emas dan perak.
Misalnya gitu, jadikan jaminannya. Nah, cincin emas dan perak dijadikan jaminan. Maka tidak boleh diambil, kan sudah dibayar 200, berarti diambil 4 gitu, nggak bisa. Lam yakhlu syai'un min ar-rahni hatta yaqdiya jami'ahu, sampai dilunasi semuanya. Ini adalah yang berkaitan dengan hukum barang jaminan. Faslun wal hajru, dan larangan untuk bertasarruf atau membelanjakan harta. Ala sittatin, itu dilarang untuk melakukan tasarruf atau membelanjakan harta 6 orang. Siapa saja? As-sabiyu, yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang dimaksud dalam hukum Islam berarti dia belum balik. Maka tidak boleh bertasarruf membelanjakan harta dengan sendiri. Wal majnun, yang kedua adalah orang gila, tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri. Wasafih, al-mubadziru limalihi, orang yang tidak paham cara mentasarrufkan harta sehingga menghambur-hamburkan hartanya. Wal muflis alladzi irtakabat ad-duyun, dan orang yang muflis, yaitu orang yang banyak hutang yang tidak bisa melunasi hutang, maka tidak bisa mentasarrufkan membelanjakan hartanya. Ya, ditahan, hartanya ditahan. Wal marid al-makhrufu alaihi fi ma zada ala qulub, dan orang yang sakit yang dikhawatirkan akan meninggal dunia, sudah dekat waktu ajalnya, tidak boleh bertasarruf di hartanya lebih dari 1/3. Kalau 1/3 boleh untuk wasiat, tapi kalau lebih dari 1/3 itu tidak diperbolehkan. Wal 'abdul ladzi lam yu'dzan lahu fi tijarah, dan budak yang tidak diizinkan oleh tuannya untuk berjual beli. Ini adalah 6 orang yang tidak boleh atau dilarang dalam Islam punya untuk mentasarrufkan, membelanjakan harta. Adapun anak kecil itu ada perincian dalam mazhab lain, yaitu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau anaknya sudah tamyiz maka diperbolehkan, beli sendiri boleh. Tapi kalau anak itu masih belum usia tamyiz, maka tidak diperbolehkan. Anak kecil baru 3 tahun kan belum tamyiz, uang sendiri 2.000, ditanya sama penjualnya aja nggak mengerti, 2.000 mau beli apa? Kadang diam aja, beli permen atau beli ciki atau beli apa minuman, nggak tahu, beli ale-ale. Di 2.000 harusnya dapat 2 ale-ale, kasih 1 diam aja, nggak minta kembalian karena belum ngerti. Maka yang seperti itu secara mutlak tidak boleh, baik dalam mazhab Syafi'i atau mungkin dalam mazhab yang lain. Adapun mazhab lain, yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, membolehkan kalau sudah tamyiz. Adapun kalau belum tamyiz maka hukumnya tidak diperbolehkan dalam mazhab manapun. Dalam mazhab Syafi'i, ya, meskipun tamyiz tetap tidak boleh. Syaratnya harus sudah balik. Ya Bang Alim. Itu saja. Semoga bermanfaat. Ya, meskipun sedikit. Insya Allah kita lanjutkan pada yang aku berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan yang sebelumnya belum sempat saya tanyakan, yang belum bisa saya jawab, yaitu mengenai masalah. Nanti saya masih ingat pertanyaannya, insya Allah kalau sudah dapat jawaban akan saya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, yang saya rasa sudah cukup. Sekian. Semoga tapi takut gimana jadi? bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan shalawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Patah.